Ada istilah-istilah kuliah ya, ada kulibas kuliah 15 menit, ada kulkas kuliah ringkas, ada kusadur kuliah sampai tertidur. Ini saya buat kejam. Apa itu kejam? Kuliah enak setengah jam. Karena memang setengah jam waktu ntar lagi buka kan. Saya beri tema jaga wanita dan anak. Di dalam Islam itu sendiri, perlindungan terhadap wanita itu demikian luar biasa. Pertama, Islam itu mengangkat derajat wanita. Dulu wanita itu jadi budak. Wanita itu sering menjadi korban penindasan laki-laki. Wanita itu tidak dihargai keberadaannya. Bahkan hingga hari ini negara-negara Arab Saudi masih ada yang menganggap bahwa TKI dan TKW dari Indonesia itu adalah budak. Nah, budak tanda kutip di sini artinya mereka itu boleh disakiti, mereka itu boleh dicabuli, mereka itu boleh dibunuh. Begitulah ngerinya. Doktrin perbudakan itu masih ada di Arab Saudi. Maka kita tidak pernah absen ya melihat ada saja korban-korban wanita di Arab Saudi, yaitu TKW dan TKI kita. Nah, dengan adanya perda ini saya semakin optimisme bahwa Indonesia ke depannya nanti akan menghargai perjuangan para wanita ini. Al-Quran sendiri ada 114 surat. Di 114 surat itu ada satu surat yang keempat namanya surat An-Nisa. Itu artinya surat perempuan. Surat laki-laki nggak ada.
Nah, kalau kita bolak-balik Al-Quran itu surat Ar-Rijal, bahasa Arabnya laki-laki itu nggak ada. Yang ada surat An-Nisa. Di dalam sebutan sehari-hari juga begitu. Perempuan ini sebenarnya mulia. Ada ibu jari, ada bapak jari, nggak ada. Ada ibu kota, ada bapak kota, ada ibu negara, ada istilahnya bapak negara, nggak ada, malah presiden. Ada ibu pertiwi, ada bapak pertiwi, nggak ada. Ada hari ibu, ada hari bapak, ada Pak. Sudah diadakan kemarin, tapi nggak semeriah hari ibu nampaknya. Nah, wanita di dalam Islam itu sendiri diciptakan, kata Rasulullah, istausu bin nisa, arahkan wanita itu. Fa innahunna khulitna min til'in, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Fa in istamta'ta biha, kalau kau lemah lembutkan, manja-manjain wanita, maka dia nanti akan makin mengke. Tapi wa in qayyamtaha kasarta, kalau kau kerasi wanita, maka akan bengkok dia. Apa maksud hadis ini? Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah An-Nawawi, hadis ini mengatakan, menjelaskan tentang as-sabru ala dha'fi uqulihin nisa. Artinya sabar, tetap bersikap tenang menghadapi sikap attitude seorang perempuan. Perempuan ini beda dengan laki-laki, Pak. Apalagi perempuan ini mengalami 2 mens. Kalau nggak menstruasi, mencret. Perasaan ini bikin baper ketika orang sedang menstruasi, berubah moodnya, betul? Ini yang pengalaman menstruasi pasti pernah merasakan bagaimana ketika senggugut. Saya sendiri belum pernah ngerasain bagaimana senggugut itu. Tapi emosionalnya berubah. Dia menjadi orang yang mungkin yang tadinya murah senyum, mahal senyumnya karena dalam kondisi mens. Nah, Imam Nawawi mengatakan sabar, tenang dengan kondisi wanita seperti itu. Wal mulatafah, dan hendaklah berlaku lemah lembut kepada wanita. Wal ihsanu alaihinna, dan berbuat baiklah kepada wanita. Jadi ini memang perlindungan wanita dan anak ini dalam kacamata agama memang sudah banyak dibicarakan. Nah, tapi agama kalau dia tidak diundang-undangkan, tidak dia realisasikan, maka akan sulit dia tercapai. Tapi dengan adanya perda ini, maka perlindungan wanita semakin kuat. Kalau perempuan mengalami penyiksaan, itu jatuh undang-undang KDRT, betul? Tapi kalau si perempuan nyiksa lakinya, penganiayaan. Undang-undangnya penganiayaan, Pak, bukan KDRT. Kenapa kok bisa begitu? Simple. Saya mau tanya, dari sisi tenaga, perempuan atau laki-laki yang kuat? Laki-laki. Laki-laki, dia anggap dia menempeleng wanita ringan, dia pikir tidak begitu berat, tetapi sudah sampai berdarah pipi seorang wanita gara-gara ditampar oleh seorang suaminya. Ada terjadi seperti itu. Makanya karena kelemahan secara tenaga, secara fisik antara laki-laki dan perempuan, maka diaturlah undang-undang supaya jangan semena-mena dengan perempuan ini. Kita ini, Pak, laki-laki ya, sesombong-sombongnya kita, nggak ada perempuan, nggak ada apa-apa aja gitu. Pernah itu terjadi, habis tarawih perempuan, istri sama suaminya berantem nih, udah hang-heng, habis itu udah capek, tidurlah orang tuh berdua. Istrinya enak aja tidur, suaminya gelisah, nggak tenang tidurnya. Waduh, ini gawat nih, kalau nggak tinggal akur nih, siapa yang bangunkan makan sahur nih, kan gitu. Terakhir gengsi suaminya membangunkan istrinya untuk minta maaf. Dibikinnya lah dalam secari kertas ditulis, sayang, bangunkan abang jam 4 ya, siapkan makan sahur di meja. Lalu digulungnya, diselipkan ke pinggang istrinya yang sedang tidur. Keesokan harinya
ternyata suaminya bangun jam 6, kelewatan, gak sahur. Ditengok di sampingnya istrinya udah gak ada lagi. Kata suaminya, tega kali lah istriku ini, kenapa laku tak dibangunkannya. Baru dia bilang begitu, di pinggangnya juga ada kertas dibacanya. Isinya, bang bangun, udah jam 4 loh, itu udah usiakan di meja. Hati-hati dengan perempuan Pak, pelan tapi menggigit. Hadirin yang dirahmati Allah ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang makhluk wanita ini lemah, tapi dia dapat menegarkan, dia dapat menguatkan pria. Jangan kita lupakan bagaimana sendi-sendi kehidupan ini terbentuk gara-gara wanita. Itu yang dikatakan Brahmya, if you educate the man, you educate the man. If you educate the woman, you educate the generation. Kalau kau mendidik laki-laki, kau hanya mendidik laki-laki aja. Tapi kalau kau mendidik wanita, kau akan mendidik satu generasi. Karena wanita itu dia hamil, melahirkan, menyusui. Ini yang tak dimiliki laki-laki. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapalah orang yang pertama yang harus aku perlakukan dengan baik terlebih dahulu? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Kemudian ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian ya Rasulullah, baru abuka, bapakmu. Bayangkan, ibumu, bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Untung disebut. Kalau nggak disebutkan, susah juga kita nih Pak. Nah, ibumu yang pertama adalah ibumu itu dia yang hamil, mengandungmu dalam kondisi yang susah payah. Ini kita kadang-kadang menyakiti wanita, kita tidak merasakan bahwa dari rahim wanita itulah seorang wanita mengalami beratnya kehamilan itu. Saya sering bilang kalau ingin merasakan hamil, ikat aja kelapa 2 butir di perut, bawa jalan-jalan. Wah, begitulah beratnya kandungan itu. Kadang-kadang sampai muntah-muntah dan muntah berdarah, kadang-kadang kakinya bengkak-bengkak. Untuk ya janin yang dirawatnya selama 9 bulan supaya janin itu nanti keluar dalam kondisi yang baik. Makanya membentuk generasi dalam satu kata hikmah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Maksud dari buayan ini apa? Dari dalam kandungan. Lagi hamil itu ibulah yang membentuk attitude, kejiwaan janin itu. Kalau ibunya baik selama kehamilan, maka anaknya juga akan jadi baik. Kalau ibunya itu semangat saat kehamilan, maka anaknya akan menjadi generasi-generasi yang semangat. Kalau mamanya tuh suka nyanyi, tengok-tengok nyanyinya. Lagi hamil nyanyi emaknya. Nah, denger ya, mama mau nyanyi. Allahu Akbar Maha Besar. Begitu anaknya lahir, anaknya ingat Tuhan. Ganti lagi lagunya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Begitu anaknya lahir, anaknya ingat mati. Lain pula lagi ada tetangga sebelah nyanyi, dasar kau keong racun. Begitu anaknya lahir, anaknya jadi keong racun. Sesuai dia, jadi doa. Ada pula ibu-ibu nyanyi lagu India pula, dia dengar, nak, mama mau nyanyi lagu India ini. Jawab janin, la la la, bangsat lah. Itulah karena suka saya nonton India. Jawab anaknya pula ya. Dijawab pula, pingsan lah pula kan. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi itu dia dari kehamilan. Wanita kita banggakan, kita kasihi karena dia yang mengandung kita. Makanya disebut dengan ibu pertiwi, tanah tumpah darahku. Di sini posisi yang kedua, ibu posisinya adalah melahirkan.
tanah tumpah darahku. Karena kita dilahirkan berdarah-darah, walaupun itu sesar tetap berdarah. Jadi durhaka betul memang kalau ada seseorang yang tidak patuh kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah melahirkannya dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sukar. Makanya apabila di dalam Islam itu sendiri, kalau seorang wanita mati melahirkan, maka dia akan mendapat mati yang istimewa. Al-mar'atu bijum'in syahidah, wanita yang mati melahirkan, syahid, maksudnya matinya langsung surga, mati syahid. Tapi tengok-tengok juga melahirkannya karena anaknya siapa. Kalau anaknya dari benih tetangga sebelah, itu bukan mati syahid, tapi mati offside. Berbeda fungsinya. Melahirkan, habis melahirkan apa? Menyusui selama 2 tahun baru disapih. Makanya Indonesia ini kan kata ibu cantik dia Pak bahasanya kan, air susu ibu, disingkat ASI. Kalau mama kan lucu dia, air susu mama, ASM. Kalau dia umi, air susu umi, ASU. Kan lucu dia. Makanya lebih bagus ASI aja loh udah. Gak usah ditambah-tambah ASU, ASM, ASA, ASI. ASI yang paling bagus, itu dia. Nah, jadi kita merawat wanita dengan penuh kasih sayang, lindungi mereka. Tadi kan saya katakan tadi, apa filosofi tulang rusuk sebelah kiri, ya kan? Dekat dengan perut untuk reproduksi, dekat dengan lengan untuk dilindungi. Tidak diciptakan wanita itu di atas kaki, dijadikan keset kaki jadi budak. Tidak juga wanita itu diciptakan di kepala untuk selalu dijadikan ratu, tetapi wanita itu dijadikan dekat dengan hati untuk dicintai dan untuk disayangi. Ini filosofi. Jadi wajar kalau undang-undang di Indonesia ini mengatur tentang perlindungan wanita dan anak. Nah, setelah wanita, lindungi anak. Karena apa? Karena anak ini adalah buah yang luar biasa. Kata Rasulullah, unsur fi aini sobin tada'u waladak. Perhatikan kemana kau posisikan anakmu, fa innal irqa dassas, karena sesungguhnya genetika itu menurun. Itu dia, menurun. Biasanya kalau bapaknya kena gula, itu anak perempuannya menurun. Mamanya kena gula, dia ke anak laki-lakinya. Ini begitu kata kedokteran. Saya dengar seperti itu. Kalau nggak kalong, kampret. Kalau nggak bapaknya nyolong, anaknya tukang copet. Fotokopi nih. Iya, makanya didiklah anak kita seattitude dengan kita. Jangan nyuruh mereka dulu, tapi kita dulu. Jangan menyuruh mereka jadi anak yang baik, kita dulu jadi anak yang baik. Perhatikan. Kenapa orang-orang yang kaya anaknya menghasilkan anak-anak yang kaya lagi? Karena pikirannya pikiran kaya. Mindsetnya mindset kaya terus, makanya keturunannya kaya semuanya. Kita lihat juga kenapa kok ada orang yang susah terus, karena hidupnya saban hari mengeluh dan mengeluh. Ini dia. Maka kita didik anak kita, nak, sesusah apapun kamu nak, kamu tidak boleh jadi peminta-minta. Nak, walaupun kita ini susah, kok semuanya bisa jadi. Mau jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi, jadi satpam. Satpam cita-cita, ya kan, pekerjaan yang mulia juga itu, menjaga itu. Jangan sepele kita dengan satpam, apalagi hansip. Nah, didik anak kita itu agar mereka benar-benar berpikir yang kaya, berpikir yang produktif, berpikir yang benar-benar dapat menjadikan dia sebagai anak generasi bangsa, khususnya tentunya yang cinta kepada tanah airnya. Tapi yang utama cinta dulu kepada ibunya, itu dia, kepada ayahnya. Ibunya dulu karena ibunya wanita. Jangan sampai nasi menjadi bubur atau kacang lupa akan kulitnya, sehingga seorang anak lupa dengan jasa ibunya. Bagaimanapun buruknya ayah kita, buruknya ibu kita, mereka tetap orang tua kita. Tetap kalau kita mampu perlakuan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya orang-orang dulu ketika mengekspresikan rasa kasih sayang kepada ibunya, mereka mengekspresikannya dalam lagu.
Ibu dan ayah ini lagunya ada dua-duanya, tapi lebih banyak ibu. Ibu lihat, satu-satu aku sayang ibu, aduh dua, satu. Lihat apa? Kasih ibu kepada beta, dua. Oh bunda, Melly Goeslaw, tiga. Kemudian lagu Umi, udah, empat. Kemudian lagu Tuhan yang Esa ampuni dosa ibu, itu lagu Malaysia, eksis. Kemudian ada lagi lagu Oh ibuku engkau wanita, lagu Saka. Begitu banyaknya. Bahkan ada lagu Rhoma Irama, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, reng teng teng teng. Saya semangat. Tapi kalau ayah sikit loh, paling untuk ayah tercinta. Ada lagi, ayah dalam bening sepi ku rindu. Ada juga, tapi nggak banyak. Wanita memang lebih diprioritaskan tampaknya itu. Walaupun tidak banyak, tetap dua-duanya harus kita kasihi dan kita sayangi. Semoga kita semua yang hadir sini benar-benar menjadi insan-insan yang melindungi wanita, melindungi ibu, karena ibu dalam konteksnya adalah wanita yang berjasa untuk kita. Semoga kita semua selalu sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap berpikir yang positif, hilangkan kecemasan dan kepanikan. Doa-doa untuk negara kita ini Indonesia, insya Allah dalam waktu dekat sesegera mungkin pandemi ini pasti berakhir. Amin. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian ceramah ini ada kekeliruan, ada kekhilafan, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Lagi telungkup sirian dengan seningsih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.